Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaka Olivier Putra, kelas 10C, absen 10, akan mempresentasikan mengenai kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Materi yang akan saya jabarkan yaitu mengenai latar belakang Kerajaan Kutai, masa kejayaan, kehidupan di Kerajaan Kutai, fase kemunduran, dan yang terakhir peninggalan Kerajaan Kutai. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi dan terletak di daerah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak geografis dari Kerajaan Kutai ini pun sangat amat strategis, dikarenakan berdiri di tepi sungai besar, yaitu Sungai Mahakam. Sungai Mahakam sendiri berfungsi sebagai jalur transportasi utama, jalur perdagangan antar daerah, dan juga sarana komunikasi. Pada masa itu, sungai ini memiliki peran seperti jalan raya sekarang. Barang-barang dari pedalaman bisa dibawa ke pesisir, lalu diperdagangkan keluar wilayah. Hal ini membuat Kutai berkembang menjadi pusat ekonomi dan interaksi budaya. Masuknya budaya India ke Kutai terjadi melalui pedagang-pedagang India, lalu para pendeta dan juga Brahmana, dan hubungan dagang internasional. Pengaruh ini terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta, penggunaan aksara Pallawa, dan juga adanya sistem kerajaan Hindu. Namun, pengaruh ini tidak langsung menggantikan budaya lokal, melainkan terjadi akulturasi atau pencampuran budaya. Raja-raja awal yang memimpin Kerajaan Kutai ini antara lain seperti Raja Kudungga, yaitu raja pertama Kutai. Namanya belum menunjukkan pengaruh dari budaya India, alias masih bercorak lokal. Tidak seperti anaknya, yaitu Raja Aswawarman, yang sudah dipengaruhi oleh budaya Hindu. Aswawarman disebut sebagai Wangsakerta atau pendiri dinasti. Artinya pada masa Aswawarman ini, sistem kerajaan mulai terstruktur seperti kerajaan Hindu di India. Pada masa Aswawarman dilakukan upacara Aswameda, yaitu upacara melepaskan kuda ke berbagai wilayah, dan wilayah yang dilewati oleh kuda-kuda ini dianggap sebagai wilayah kekuasaan mereka. Upacara ini memiliki makna untuk menunjukkan kekuatan politik, menentukan luas wilayah kerajaan, dan membuktikan bahwa Kutai sudah maju secara sistem pemerintahan. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Kutai ini mencapai puncaknya pada masa Mulawarman. Mulawarman sendiri dikenal sebagai raja yang kuat, bijaksana, dan juga dermawan. Ia mampu menjaga stabilitas kerajaan sehingga rakyat hidup aman dan sejahtera. Lalu kehidupan sosial pun juga sangat amat makmur. Rakyat hidup sejahtera, tidak banyak konflik. Hubungan antara rakyat dan raja itu sangat amat harmonis. Kondisi ini mendukung stabilitas kerajaan dalam jangka waktu panjang. Kehidupan di Kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu kehidupan politik, di mana sistem pemerintahan berbentuk monarki atau kerajaan, raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan kekuasaan diturunkan secara turun-temurun. Peran raja
yaitu sebagai kepala pemerintahan, sebagai pemimpin militer, dan juga sebagai pemimpin agama. Raja memiliki peran yang sangat amat besar dalam semua aspek kehidupan. Lalu, kehidupan ekonomi. Sungai Mahakam ini sudah menjadi pusat ekonomi. Lalu mengapa sungai ini penting? Dikarenakan Sungai Mahakam lebih mudah daripada jalur darat. Bisa mengangkut barang dalam jumlah yang sangat amat besar dan menghubungkan desa, kota, dan juga pelabuhan. Hasil ekonomi utama yaitu berupa kayu meranti, damar, getah pohon, garu, kayu wangi yang mahal, rotan, batu permata, dan juga bulu burung. Barang-barang ini sangat bernilai tinggi di pasar internasional. Lalu yang terakhir, kehidupan sosial. Masyarakat terbagi dalam sistem kasta Hindu. Brahmana memiliki kedudukan yang paling tinggi dan juga rakyat menghormati rajanya, yang mana struktur sosial ini membantu menjaga keteraturan masyarakat. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu fase kemunduran. Kerajaan Kutai mulai mengalami kemunduran dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berupa tidak ada raja kekuatan Mula Warman. Faktor internal berupa kepemimpinan yang mulai melemah dikarenakan tidak ada raja yang sekuat Mula Warman. Sedangkan faktor eksternal berupa persaingan dengan kerajaan lain dan juga perubahan jalur perdagangan. Ketika jalur perdagangan berubah, ekonomi kerajaan pun ikut menurun. Dan kerajaan Kutai Hindu akhirnya tergantikan oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Ini menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan telah terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Dan sampailah kita ke materi yang terakhir, yaitu peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai yang paling penting yaitu Prasasti Yupa. Prasasti ini adalah tiang batu untuk mengikat hewan kurban dan digunakan dalam upacara keagamaan. Isi dari prasasti ini yaitu nama dari raja-raja Kutai, kebaikan-kebaikan Mula Warman, dan juga upacara keagamaan. Pentingnya Prasasti Yupa yaitu sebagai sejarah utama, bukti adanya kerajaan Kutai, dan bukti masuknya budaya India ke Nusantara. Tanpa prasasti ini, kita tidak akan mengetahui sejarah kerajaan Kutai secara jelas. Kerajaan Kutai merupakan tonggak awal dari sejarah kerajaan di Indonesia. Dari kerajaan ini, kita dapat melihat bagaimana pengaruh budaya luar masuk dan berkembang di Nusantara. Kerajaan Kutai pun menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat Indonesia telah memiliki peradaban yang maju, terorganisir, dan mampu berinteraksi dengan dunia luar. Sekian presentasi yang saya bacakan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.